Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Desuki guys. Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat, semangat, dan berbahagia. Karena bahagia itu adalah obat segala penyakit. Oke guys, tetap stay tune di channel ini. Kali ini aku ingin berbagi dengan kalian. Hari ini pas suasana agak longgar nih, aku mau jalan-jalan di dekat TVRI guys, mau lihat-lihat mobil bekas. Jadi nanti simak videonya di akhir, nanti tak bikin videonya harga-harga mobil bekas di TVRI. Dan ini aku jalan-jalan sama anakku yang paling beling ini guys. Ini yang anak yang pertama ini guys. Dulu beling sekali guys itu guys. Tapi sekarang udah hilang belingnya, udah apa itu, sudah pol belingnya waktu kecil. Dia habis ini ujiannya belum selesai nih guys, masih 1 hari lagi. Mau tolong didoakan ya guys, mudah-mudahan lulus ujiannya. Besok masih berapa jus lagi? Masih 3 jus lagi. Nah, ujiannya online guys, karena ini apa itu, ada corona ini, makanya harusnya online. Oke guys, nanti sambil kita santai-santai lihat-lihat harga mobil bekas di TVRI, aku ingin berbagi tentang ini beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk pemilik wuling Convero atau kalian yang tertarik untuk membeli mobil wuling Convero khususnya ya. Simak terus di video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru pertama kali di channel ini, silahkan subscribe, kemudian like, share, dan komen. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, kita lanjut ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli wuling, terusnya wuling Convero itu, nanti bisa untuk pertimbangan ya, beberapa keluhan ketika orang pertama kali memakai mobil wuling Convero ya khususnya, itu nanti akan aku sampaikan di video ini. Dan keluhan itu biasanya memang karena kita baru pegang pertama kali wuling Convero ini ya. Di antara keluhan beberapa temen dan juga aku juga alami ya, yang paling pertama itu adalah oper gigi yang apa itu ya, seperti kayak suara gluduk-gluduk gitu ya, atau banyak yang bilang istilahnya gardanya gludak-gluduk ya. Jadi itu teman-teman yang biasa pakai mobil lain, misalnya mobil ya yang dari merek lain ya, merek Jepang ya, Toyota Avanza, Innova, atau Xenia, atau Suzuki, atau Honda ya, itu jarang mengalami hal seperti itu ya, yaitu oper gigi yang sampai gluduk gitu kan. Jadi waktu aku dulu pertama kali pakai wuling Convero ini juga kendalanya juga itu, oper gigi selalu gluduk gitu, nggak nyaman gitu. Akhirnya kita sering diskusi dengan beberapa temen di komunitas wuling Jogja ya, owners. Sebenarnya anggotanya nggak harus orang Jogja sih, dari luar kota juga banyak, yang dari Sulawesi juga banyak. Sulawesi, kemudian ada yang dari Bogor dan lain-lain. Itu kita ngobrol ya kalau pas kopdar, atau kalau enggak ya Pak di aja di grup WA. Nah, keluhan itu ya salah satunya adalah gludak-gluduk. Ternyata penyebabnya adalah ketika kita nginjak gas itu ya, waktu gigi 1 itu belum, RPM-nya belum tinggi, misalnya RPM-nya baru di bawah 2, itu sudah dioper giginya ke gigi 2, itu pasti gluduk. Aku jamin tuh, pasti suaranya nggak enak itu, kayak gluduk gitu, nggak nyaman lah ya. Akhirnya solusinya adalah ketika kalian
mau oper gigi 1 ke gigi 2 itu RPM itu harus di atas 2,5 guys, atau 3. Paling nyaman itu ya 2,5 itu RPM di atas 2,5. Jadi mobil agak kencang dikit, RPM nya sudah 2,5 atau lebih dikit, baru dioper gigi 2. Oh enak, nyaman. Jadi itu keluhan pertama kali yang paling dirasakan oleh pemilik mobil Wuling Convero biasanya itu. Dan sampai sekarang itu di channel ini masih banyak itu yang ngomong masalah itu, ini gardannya duduk ya. Sebenarnya cuma salah dalam oper gigi saja. Karena mobil Wuling ini kan ibaratnya ini ya baru ya, dia kayak pakai model gaya Eropa ya. Karena dia dari General Motor, jadi nggak kayak mobil Jepang yang ringan yang itu. Kalau mobil Wuling ini kan berat, antep. Jadi kalau kita gigi 1 baru RPM sebelum 2 udah dioper ya mak duduk gitu, gak nyaman. Jadi itu. Terus yang kedua, keluhan yang kedua biasanya ini guys, indikator bensin guys. Kalau kalian biasa pakai mobil lain itu indikatornya kan mungkin kelihatannya di indikator itu masih bensinnya nggak cepat habis ya. Kalau mobil Wuling itu, khususnya yang Wuling Convero, ini indikator bensin itu kadang sampai kosong. Tapi sebenarnya di dalam tangki mobil Convero sendiri itu masih ada sekitar 10 liter. Jadi kalau kalian lihat indikator bensinnya Wuling Convero itu kosong, untuk pertama kali ya, bukan udah kosong dibiarkan gitu. Pertama kali kosong itu nggak ada ininya, kalian nggak usah khawatir ya, itu berarti masih sekitar 10 liter. Nah, 10 liter itu paling nggak, kalau kalian mau nyari bensin, pom bensin pun masih cukup lah kalau keliling Jogja itu kan. Anggap saja 1 liter 10 kilo, kalau jalanan santai itu ya bisa sampai 100 kilo, itu cukup untuk nyari pom bensin terdekat. Jadi itu. Terus apa lagi keluhan? Ini khusus keluhan ya, tadi ada 2 ya, sudah 2. Kemudian kalau yang lainnya mungkin AC. Nah, untuk AC ini keluhannya adalah terlalu dingin. Jadi bukan panas, nanti AC malah keluhannya terlalu dingin. Jadi kadang kalau kita pakai Wuling Convero itu, khususnya saya itu pakainya di angka 1 terus guys. Ini angka 1, terus bagian AC-nya itu tak di di paling rendah itu guys. Ini aku ngisi bensin dulu ya guys, nanti lanjut lagi. Oke guys, lanjut lagi. Tadi habis ngisi bensin guys. Wah ini kita macet di jalan mana ini ya? Jalan Kiai Mojo ya, nggak tahu ada apa itu. Ini guys, kelemahan yang sering dirasakan oleh pemilik Wuling Convero ya. Salah yang tadi udah tak sebutin 2, terus apa lagi ya, tak cariin lagi guys, apa ya kelemahannya. Oh ya, ada yang ngomong boros ya, ada yang ngomong boros di grup Wuling Convero Jogja itu, khususnya yang Wulingnya jarang dipakai ya, jarang dipakai untuk perjalanan jauh, jadi cuman untuk perjalanan yang dekat-dekat ya. Itu keluarnya memang ya boros itu, karena apa? Wuling itu kan bodinya gede ya, cc-nya 1500, bodinya gede. Wah ini ada apa ya, dan banyak banget tentara di situ. Ada pembagian sembako apa? Jokowi mungkin ya. Nah, ini guys, lanjut ya. Jadi boros, apakah benar boros? Nah ini kalau boros enggaknya itu kan harusnya diuji ya, dibandingkan dengan mobil yang lain. Udah banyak beberapa YouTuber yang menguji mobil Wuling Convero dibandingkan dengan beberapa mobil, diantaranya
Honda Mobilio, kemudian apalagi Expander, terus apalagi ya, Avanza mungkin ya, sudah ada, sudah banyak, dan mungkin kalian bisa lihat di sana. Dan ternyata skornya Wuling itu nggak terlalu di bawah ya. Paling boros malah Mobilio itu paling boros. Terus yang Wuling itu agak di tengah, kemudian paling irit tuh Expander. Ujinya full to full ya, nggak pakai dari indikator, jadi memang bensinnya diisi penuh, kemudian jalan terus bareng-bareng, terus sopirnya juga digonta-ganti. Karena kalau nggak digonta-ganti nanti bisa orang yang mengendarai satu dengan yang lainnya kan bisa beda, sama-sama mobilnya itu gaya mengendarainya itu akan berbeda. Jadi terus digonta-ganti, dan ternyata Convero itu nggak boros-boros amat. Kalau nggak salah kemarin sekitar berapa ya, 1:13 apa 1:12 gitu ya. Nah, kalau aku pernah ngobrol dengan teman-teman yang di klub Wuling itu, kalau udah canggih nyetirnya ya bisa 1:14, 15 itu guys. Bahkan kalau luar kota bisa 1:20. Ini tanpa modif ya, tanpa modif macam-macam. Jadi boros nggaknya mobil Wuling itu relatif. Nah, kalau kalian nggak pernah pakai jauh-jauh, cuman pakai deket gitu kan, ya terasanya ya boros, karena mobil jarang kenceng. Jadi mobilnya cuman jarak dekat saja, terus paling dipanasin gitu. Ya akhirnya ya boros, kilometernya tuh baru nyampe sedikit bensinnya udah habis. Jadi itu. Terus kalau kalian mau lebih irit lagi ya bisa dimodif pakai beberapa, ada yang dipasang ya. Kalau di Jogja itu ada yang dipasang apa itu ya, black core ada, terus yang pasang black shelter atau ada. Kalau yang black core itu kan dia pakai uap bensinnya itu dibakar kembali ya. Kalau yang black shelter itu pakai stabil arus listrik. Jadi arus listriknya itu stabil, sehingga otomatis pemakaian BBM akan lebih irit ya, seharusnya lebih irit. Terus ada juga yang di remap ulang, remap ecu ya. Aku udah pernah bikin videonya sebelumnya. Di remap ulang, dikombinasi pakai black shelter premium, hasilnya tarikan mobil lebih enteng banget. Jadi gigi 1 pindah gigi 2 itu nggak sampai RPM 2 guys, itu sudah bisa. Bahkan RPM gigi 2 itu bisa ngebut sampai 40 lebih gitu. Nah itu ya yang boros. Terus yang keluhan yang lain apa ya? Yaitu mungkin yang sering banyak dikeluhkan adalah itu. Kalau yang lain-lainnya ya biasa aja lah, normal-normal saja. Kalau yang paling sering dikeluhkan ya 3 itu. Mungkin kalian pemilik Wuling atau yang penasaran dengan Wuling bisa komen di bawah ini, nanti insya Allah akan aku bahas. Ini udah nyampe di TVRI nih guys. Kita mau jalan-jalan lihat harga mobil, tapi sekarang kok dikit ya, dikit banget ini guys mobil yang dipajang di pinggir jalan, khususnya sebelah kiri ini mobilnya dikit. Oke guys ya, nih kita di TVRI ini guys. Tuh sebelah itu ada mobil Honda Brio. Oh sekarang udah berkurang banyak guys. Ini ada mobil Innova dijual 100. Ini kita santai aja guys. Ada Karimun, ada Honda Jazz, apalagi ini ada CR-V. Mobil Wuling nggak ada ya. Ini sepi ya sekarang ya, nggak serame biasanya. Oh mungkin udah banyak yang masuk ke situ ya.
Kalau kalian nyari mobil wuling bekas di online aja guys, di OLX itu ada beberapa yang jual dan kelihatannya lumayan murah guys, tinggal lihat kondisinya saja. Nah, ini di dekat sini, depan situ nanti ada belimobilgue.co.id. Kalau kalian mau jual cepat, di situ bisa di belimobilgue.co.id. Kalau mau yang cari harga yang terbaik ya udah pakai OLX. Itu kayak Almas apa Widan? Mobil apa? Suzuki apa? Yang tulisannya Yang parkir di Atakrip tadi itu. apa tuh, nggak tulisannya Eropa, mereknya aneh. Nggak terkenal ya, Lexus ya. Macet nih guys. Ini nanti kita akan muter di sana, lihat yang sebelah kiri terus pulang. Ini nggak guys, nggak turun ya, kita cuman lihat-lihat aja. Ibu Nah, ini sebelah kiri itu ada belimobilgue.co.id. Nih, tuh. Tuh kalau mau jual mobil yang cepat di situ guys. Kalau mau di TVRI ini ya bisa, tapi kalian harus bookingnya pagi-pagi. Pagi banget tuh udah booking di situ. Tapi tak lihat sekarang itu udah mulai sepi di situ TVRI. Karena orang sekarang udah mulai jual belinya kan online ya. Ini muternya di sini ya. Ini depan nggak boleh. Sana nggak boleh muter nggak? Nah, muter di sini guys. Nah, ini nanti kita pelan-pelan lihat mobil di situ. Nanti kamu lihat harganya dan mobil itu harganya berapa? Karena ya nggak kelihatan nih di sini. Jadi kalau kalian mau jual mobil bekas itu lebih baik pakai online guys, OLX. Pengalaman aku dulu waktu jual mobil sebelum ini ya, sebelum wuling Convero ini, aku pegang mobil apa, Karimun Wagon. Itu aku jual di OLX. Nanti tak cari dulu harganya di OLX berapa, kemudian aku pasang harga, ya harga yang wajar lah, jangan terlalu mahal. Ternyata cepat banget. Jadi kita tinggal nanti di situ dicantumkan nomor WA kita, nanti orang-orang akan ngontak kita posisinya di mana gitu. Dan itu lebih apa ya? Lebih enak. Kita nggak perlu panas-panas, nggak perlu bawa mobil ke sana kemari, ngirit bensin kan? Nggak perlu pasang di sini, misalnya di TVRI ini kita nunggu lama gitu kan. Nanti nunggu ada pembeli. Ini sepi banget nih guys, pasar mobil bekasnya guys. Apa ini jam istirahat ya? Tapi biasanya nih yang lihat kayak gini tuh rame banget loh guys. Kalau ini tak lihat sepi, mobilnya cuma diparkir aja, nggak ada yang lihat ini. Ya dan lihat tuh, nggak ada yang lihat nih. Nah, itu mobil Kijang itu udah harga berapa itu? $110. 144 itu apa itu? Ras. Terios. Nah, ini Aki, ini yang biasa Aki aku di situ. Oh, itu ada yang lihat tuh mobil Isuzu Panther guys, ada yang lihat tuh. Ini termasuk sepi guys. Yang lihat kayak gini. Serena itu berapa dan harganya? 120 juta Serena. Tuh. $67 juta guys, sedan. CR-V 119 juta guys.
CR-V 115 juta. Avanza piro dan kita ngarep kita 100 nego. Mobilio 110. Honda Brio dan itu ya. Mobilio ya. Bukan Mobilio itu tadi. BRV. Itu BRV. Nih Kia piro dan Kia dan 107. Honda Jazz 190. Avega 80. piro mau? 98. Avega 98 juta guys. Bagus tuh guys Avega itu. Sekelas dengan bekasnya ini Convero paling tipe terendah. Ini apa lagi nih depan nih? Splash, wah nggak sini. Xenia birawidan depan ini Xenia. 81. Xenia 81 juta. Rongtok guys, harga mobil bekas itu. Ini 110. apa itu? Terios 170. Ini apa iki sing Kia Rio lho depan ini lho dan birawidan. Sudah. Audisi Wangawar 119 juta nego Kia Rio. Santai guys, ini sambil lihat. Kayak Nissan Juke guys. Nissan boros. Biaya perawatannya mahal nek Nissan ini. Wah, ini arep maam Raisa iki guys. Parkirannya penuh. Sakato penuh ini parkirannya dan piye dan. Masa? Nang ngantor. Ini loh. Wis dekat kok anak mau makan. Pulang. Enggak bisa dimakan, guys. Ya wis, yuk kita cabut. Oke guys, itu dulu untuk liputan review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang penasaran dengan mobil Wuling Convero atau tertarik dengan mobil Wuling Convero. Pesan aku jangan takut untuk test drive, karena dengan test drive itu kan akan mempengaruhi feeling kalian ya. Kalau cuman lihat review kadang nggak sesuai dengan kondisi kita. Ada kali kalian tertarik Wuling Convero ya silakan test drive aja. Bahkan saya dulu sempat test drive tuh 2 kali test drive, dan ternyata memang dibalik kelemahan-kelemahan Wuling Convero yang aku sampaikan tadi itu ada kenyamanan yang luar biasa dari Wuling Convero, dan itu yang telah dialami oleh banyak teman ya. Makanya penjualan Wuling Convero pun juga sampai sekarang masih bagus. Apalagi sekarang sudah banyak beredar tentang motif-motif Wuling Convero yang bagus-bagus, bahkan sampai ada sunroofnya juga. Itu membuat image Wuling Convero juga semakin keren. Oke guys, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.